Halo para sahabatku sekalian, pada pagi hari ini kita agak istimewa. Saya tidak berada di tempat saya seperti biasa, tetapi di suatu tempat yang namanya Wisma Samadhi. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita yang akan saya korek dari pimpinan Wisma Samadhi tentang bentuk solidaritas. Nah, di sini saya akan sedikit berikan suatu introduction ya, bahwa mengapa solidaritas itu saya angkat. Karena saudara sekalian, kita sebagai masyarakat plural, masyarakat majemuk ya Indonesia ini, kita selalu mengandalkan kepada kata toleransi untuk menjembatani masyarakat yang majemuk itu. Menurut saya tidak cukup saudara sekalian, sebab kalau kita hanya berpegang pada toleransi itu asal kata dari tolere, bahasa Latin itu adalah menahan diri. Artinya kita berbeda, tetapi kita satu sama lain saling menahan diri untuk tidak saling mengganggu. Itu bagus, tapi sebetulnya nilainya masih netral atau boleh dibilang masih nol ya. Yang lebih baik lagi kalau kita berusaha masuk dan saling membantu, tidak melihat lagi bahwa kamu berbeda dengan saya. Bukannya cukup tidak saling mengganggu, tapi saling membantu. Nah, itulah solidaritas. Jadi pada pagi hari ini saya dengan topik solidaritas, saya akan mewawancarai Romo Yus sebagai pimpinan dari Wisma. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas Paulus. Ya, Romo Yus. Romo, saya ingin supaya Romo bisa menceritakan pertama, Wisma Samadhi itu apa? Oh, Wisma Samadhi ini sudah bermetamorfosis macam-macam bentuk. Sejak berdiri tahun 1960 sampai tahun 2021 ini, setidaknya yang saya tahu ya dalam sejarah, itu tempat training, tempat kaderisasi untuk mencetak leader-leader ya, orang-orang Katolik yang mau terlibat di tengah masyarakat. Itu panjang sejarahnya dengan Romo Beck dan teman-temannya itu. Lalu dalam perjalanan bergeser menjadi rumah sakit bersalin. Wah, di sini. Jadi orang-orang pergeserannya luar biasa. Orang-orang kampung sini itu banyak yang ngaku, yang cerita sama saya ketika saya silaturahmi lebaran itu. Oh, ini saya dulu lahirnya di sini, Romo. Itu. Maka ada yang namanya mereka memberi nama sama dikun. Namanya gitu, karena lahirnya di Samadhi, maka lalu dikasih nama Samadikun gitu nama. Lalu setelah rumah sakit bersalin, dalam perjalanan waktu menjadi penginapan, tapi yang difungsikan untuk latihan doa, retret, menenangkan diri. Jadi seperti rumah doa, fungsinya benar-benar untuk rohani ya. Nah, tahun 2017 setidaknya setelah saya tinggal di sini, ini dicanangkan sebagai pusat pastoral. Pusat pastoral itu kalau misalnya di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga kan banyak yang punya pusdiklat ya Mas ya. Jadi ini untuk pelatihan-pelatihan para romo, calon romo, dewan paroki, ketua lingkungan, anak sekolah, leadership training kayak gitu. Jadi semua jenis training ada di sini. Ya. Itu pembinaan karakter, mental, dan spiritual. Itu. Ya. Jadi itu memang yang terjadi di Samadhi sampai sekarang, memang fungsinya untuk itu. Ya. Nah, lalu bagaimana bisa dari fungsi-fungsi yang memang pada dasarnya bermetamorfosis ya. Tapi kok sekarang saya dengar ini. Ya. Di Wisma Samadhi ini menjadi isoman. Tempat isoman itu. Tempat isoman. Nah, sedangkan memang sekarang sangat dibutuhkan karena ada COVID. Nah, tolong bisa ceritakan bagaimana bisa sampai di situ.
Samadhi ini kan tempat dan fasilitasnya ini sudah sangat kompak ya Mas ya untuk orang nginep. Karena memang kita terbiasa menerima orang nginep berhari-hari, disediakan segala sesuatu kebutuhannya di sini sambil ada acara training ataupun retreat itu. Nah, ketika kejadiannya bulan Juni, pertengahan Juni kemarin sampai bulan Juli itu tensi COVID-19 di Jakarta itu sangat ekstrim, ekstrim sekali. Sempat dulu juga sebenarnya mencekam di tahun lalu, tapi tidak se-ekstrim bulan Juni ini. Karena bulan Juni ini sampai ada kejadian, setidaknya yang saya kenal ya, orang itu sampai ngantri di IGD COVID, IGD ISPA, rumah sakit 8 jam itu nggak bisa akses masuk ke IGD, jangankan kamar perawatan Pak. Jadi levelnya itu masih ngantri untuk diperiksa di IGD gawat darurat. Di situ kan ada beberapa bed IGD. Lah, lalu sudah itu kalau di sana ada kamar kosong perawatan, baru masuk ke perawatan. Jangankan mau masuk perawatan, ngantri dapat bed di IGD aja 8 jam dan ada ada teman yang harus meninggal dunia dalam antrian itu. Dan banyak orang juga yang keliling rumah sakit berjam-jam dari rumah sakit ke rumah sakit mencari tempat ya. Nah, dari situlah saya mulai sedih, prihatin. Lalu saya lihat tempat saya kan bagus. Dalam artian ada kamar 100, ada kamar mandi dalam, ada AC, ada semua fasilitas di sini, kita siap gitu sebetulnya. Nah, maka lalu saya minta izin kepada atasan kita, Bapak Uskup Ignatius Kardinal, bagaimana kalau kita gereja, ini kan milik gereja, bukan milik lembaga swasta yang profit oriented ya. Tapi ini kan memang punya lembaga gereja yang tidak profit oriented. Lalu saya mengusulkan, ya udah bagaimana kalau kita jadikan tempat isoman tanpa biaya. Karena memang banyak orang yang butuh tempat isoman itu kan mereka-mereka yang rumahnya kecil, keluarganya banyak. Kalau keluarganya sedikit, rumahnya gede, biasanya bisa bagi-bagi kamar, beres. Tapi bisa ini mandiri ya, mandiri bisa. Tapi ini rumah kecil, isi keluarganya banyak. Maka lalu ya Bapak Uskup setuju asal saya berani katanya. Ya saya bilang saya berani, imun saya sudah 300 lebih, saya sudah kena COVID dan tim saya banyak. Saya bilang begitu. Itu yang waktu itu awal-awalnya. Jadi memang di sini sudah ada semacam tim yang siap ya? Oh, mulai dari bersihin kamar, siapin makanan, dan yang paling hebat itu calon-calon romo. Calon-calon romo itu kan juga sekitar 17 orang itu sudah pernah kena COVID tahun lalu. Jadi penyintas juga. Lalu ketika saya beri semangat dan kita kasih contoh, saya Romo Romanus dan Romo Hariliong memberi contoh, mereka juga semangat, udah mereka berani naik ke atas, ketemu dengan pasien, melayani, kontak langsung, pasangin oksigen dan semuanya. Itu yang bagi saya kadang-kala saya sendiri selalu merasa terharu ya. Di kamar itu saya selalu mengenang, ini saya seperti mengorbankan mereka. Saya takut mereka kena sebetulnya. Cuma ya karena mereka juga semangat oleh jiwa pengabdian di tengah situasi yang genting waktu itu ya, lalu kita melakukan itu. Dan tidak ada yang kena. Kami komunitas di sini kan ada 8 romo, 29 calon romo, 3 suster, 55 karyawan. Dan sampai detik ini pelayanan kami yang sembuh sudah 158. Dari berapa yang 158 sembuh, masih di sini 6 orang. 6 orang karena masih positif. Jadi kalau di total sudah 164 ya. Tapi ada 4 yang meninggal dunia, tapi bukan di sini meninggal dunianya, tapi karena kondisinya memang masuk tidak bagus, ya punya komorbid dan juga saturasinya rendah, kita langsung bawa ke Carolus. Jadi mereka struggling berjuangnya di rumah sakit Carolus, tapi memang ya tidak ketolong. Jadi ya lumayan lah, sudah 164 orang yang kita rawat di sini sudah sembuh gitu. Ya. Nah, terus kira-kira
yang ditampung itu, kalau kita lihat kriterianya apa, siapa yang bisa dimasukkan ke sini, apakah ada masalah golongan-golongan segala macam, itu bagaimana caranya? Kalau ditanya kriteria pertama adalah dia kena COVID tapi ringan, OTG. ringan. Ya, ringan. Karena sini kan bukan rumah sakit, yaitu kriteria medis lah ya. Ya. Tapi lalu kan kalau maksud perbincangan hari ini kan pasti melihat apakah dalam menolong orang Ya. kita itu pilih-pilih. Betul. Ya, waktu awal-awal tahun 2020 memang terbatas di sini. Waktu tahun 2020 saya Ya, sudah terima. ya. Cuma itu untuk keluarga intern kami, keluarganya Romo, keluarganya Suster, Frater, itu yang kita terima di sini. Dan Tapi keadaan di luar juga tidak terlalu terakhir, ya. ruwet seperti sekarang. Nah, tapi yang kemarin kalau begitu kacau, ya udah, pokoknya siapa cepat dia dapat. Itu prinsipnya. Kamarnya saya batasi cuma 70 kamar yang saya buka ya. Lalu siapa cepat dia dapat, dan benar-benar kita nggak ngitung siapa dia. Kita nggak pernah tanya agamanya apa, Ya, ya. sukunya apa. Kita nggak pernah tanya. Kita cuma minta, yuk kirim hasil swab, kirim KTP untuk identitas ya, sama menjelaskan ada komorbid dan kondisi keluhan saat ini apa. Walaupun kadang-kala pasien suka banyak yang nipu, Pak. Hah? Bagaimana itu? Nipunya gini, bukan nipu soal status dia atau apa, tapi soal ini. Dia suka menipu dirinya sendiri, mengatakan bahwa saya OTG kok, saya nggak apa-apa, saya sehat, fit aja. Iya. Padahal Dan nggak ngaku komorbid. Oh, Nggak kan, mungkin karena panik nggak dapat rumah sakit kali ya. Iya. Lalu ya daripada saya nggak dirawat di mana-mana, di sini ada dokter, ada makanan, ada oksigen, dan dikasih obat, lalu udah nggak ngaku kondisi klinisnya yang real. Sehingga malam-malam selalu suka ada kejutan-kejutan istimewa, kita lari-lari ke atas karena kondisinya drop. Ya, tapi ya artinya menipu dirinya sendiri dan menipu kita. Tapi itu kan menipu untuk dia ya dapat Ya, pelayanan, supaya dapat pelayanan ya. Tapi ya kita berjuang lah. Tapi soal identitas, dia suku apa, agama apa, itu sama sekali itu tidak pernah masuk dalam hitungan saya. Ya. Masa kita mau nolong orang nanya dulu, yuk agamanya apa? betul. Itu apa itu? Bagi saya itu orang itu nggak tulus hati menolong. Terima kasih sekali kepada Romo dan tim Petrus Samadi. Walaupun saya Muslim, saya di sini benar-benar terima kasih. Saya dilayani dengan baik, dengan ikhlas. Terima kasih. Saya dari positif, dari lemah sampai saya berat badannya naik, sampai saya negatif. Terima kasih tim Samadi. Tuhan memberkati. Wis, Sukses. sehat ya Bu. Oke. Makasih Bu Dorati. Oke. Sehat selalu ya. Amin. Dan ketika itu, Romo, apakah ada lembaga lainnya, entah lembaga itu dari gereja juga atau dari luar gereja, yang ikut membantu dalam tanda petik proyek kecil itu waktu itu? Ya, bisa beredar ke infonya ke sana kemari ya Pak ya. Info bahwa Samadi menjadi tempat isoman itu kan bukan kita yang mengedarkan, bukan. Tapi kayaknya pasien. Jadi pasien itu saya dirawat di Samadi, dirawat dengan baik, diberi makan yang enak, tidurnya nyenyak, ada AC, ada TV, ada internet, dan tidak dikenai biaya. Beredar, mereka menyebarkan sehingga itu beredar kemana-mana, ke lembaga-lembaga agama apapun ya beredar ya. Nah, jadi yang ngirim ke sini untuk ngirim pasien ya itu semua lembaga, itu lembaga agama juga, dan semua anggota agama apapun datang ke sini. Tapi kalau soal mensupport lebih banyak berita ini kan kalau untuk mensupport itu lebih banyak beredar di kalangan umat kita sendiri, umat jemaat Katolik yang mendapat berita bahwa mari kita bantu Samadi gitu. Lebih melihat ke membantu Romo, membantu Frater, membantu Suster. Dalam bentuk apa itu? Dana ya, makanan ya, suplai obat-obatan, vitamin, APD,
itu luar biasa. Tapi lembaga-lembaga swasta lain ya, televisi itu ada juga yang membantu, lalu juga kantor-kantor, kadang-kala kantor yang dari Papua Nugini. Jadi ada perusahaan dari Papua Nugini itu. Dengarnya aja jarang itu. Iya, Papua Nugini loh. Lalu mereka kirim ini, kirim itu, transfer dana. Itu bagi saya ajaib tanpa kita bermaksud loh Pak. Karena saya menyadari gini, kalau saya yang pengen disupport, mungkin malah saya merasa nggak bakalan banyak dapat support seperti itu. Tapi ketika dari kita ini tulus, pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, orang lain melihat, udah langsung dengan sendirinya support itu berkembang. Jadi betul kata pepatah bahwa yang namanya kebaikan hati itu menular, asal tulus. Kalau kebaikan hatinya itu dibuat-buat, itu biasanya nggak seperti ini. Kalau saya bilang sama para calon romo, ini bisa begini kuat, begini bagus, itu karena kita mulai dengan ketulusan hati, karena memang keprihatinan yang sangat-sangat mendesak waktu itu. Kita nggak mikir tentang yang lain-lain. Ada mungkin kesan-kesan tertentu yang sebagai penutup kita bisa sampaikan sebagai akibat dari tindakan tadi itu. Mas Paulus itu kan tadi mulai dengan pengantar begini, bahwa dalam kondisi yang masyarakat kita dipenuhi banyak perbedaan, kita bisa beberapa level kan sebetulnya. Level paling negatif kan kita bertengkar karena perbedaan itu. Ya, lalu kita bertengkar, itu level paling negatif. Level netral 0, jadi yang minus kan berantem. Level 0 itu adalah lu gua. Jadi menahan diri. Kau hidup dengan caramu, aku hidup dengan caramu, tapi kita tidak berinteraksi, tidak berurusan. Itu netral, tidak 0. saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Itu lumayan. Tapi ada level yang positif, yaitu kita bersahabat. You sedang susah apa, saya sedang susah apa. You sedang senang apa, saya sedang senang apa. Mari kita bersahabat. Mirip sebuah kisah humor persahabatan seorang pastor dengan seorang Pak Haji. Jadi suatu ketika ada pastor Pak Haji lagi jalan-jalan gitu, ada sungai. Pastornya nggak bisa berenang, Pak Hajinya pintar berenang. Ketika mau melewati sungai, pastor berkata gini, sahabatku Pak Haji, aku nggak bisa berenang, tolong aku digendong dong. Wah, sahabatnya Pak Haji menggendong pastor untuk menyeberang sungai. Di tengah perjalanan di tengah sungai itu, pastor itu dengan sombongnya dan bangganya, wah ini baru pertama kali di dunia seorang pastor naik haji. Seorang pastor naik haji. Pak Hajinya kesel kan. Lalu dia lempar itu pastor ke sungai. Dia bilang, ini juga baru pertama kalinya seorang haji membaptis pastor. Tapi ya itu bisa dilakukan karena mereka dua sahabat yang bisa saling tolong-menolong, bercanda, ngeledek ya. Itu betapa indahnya hidup seperti itu. Jangan puas cuma di titik 0, yaitu saling toleransi, saling tolerkan engkau hidupmu sendiri, aku hidupku. Tapi masuklah ke level yang lebih positif, yaitu mari kita bersahabat, mari kita menolong satu dengan yang lain. Itu Mas Paulus. Ya, baik. Nah, saudara sekalian, jadi itulah obrolan saya dengan Romo Yus, pimpinan dari Wisma Samadhi. Saya kira ini sangat penting untuk bangsa kita ya. Kita itu tidak bisa menghindarkan diri lagi bahwa kita itu majemuk. Sudahlah, ya itulah adanya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jadi tadi sudah saya sepakat dengan Romo Yus bahwa kita tidak cukup di titik 0, yaitu toleransi. Jadi toleransi yang kita sangat bangga-banggakan itu sebetulnya masih titik 0, karena kita sekedar tidak mengganggu. Tetapi ada yang lebih jauh dari itu adalah solidaritas, saling turun tangan, membantu tanpa melihat perbedaan-perbedaan tadi. Dan ternyata sangat indah, saudara sekalian. Dan hebatnya lagi, ketika solidaritas itu disampaikan kepada pihak lain, tiba-tiba muncullah energi-energi baru. Nah itu tadi, tiba-tiba ada yang membantu ini, membantu itu. Nah coba bayangkan saudara, kalau Indonesia kita ini
pola hubungan yang semacam itu yang kita kembangkan. Indah sekali Indonesia ini. Jadi kita buka dengan suatu solidaritas dan nanti akan merambat, akan menular kepada yang lain, sehingga itulah Indonesia Raya. Demikian saudara sekalian. Terima kasih Romo Yus. Terima kasih Mas Paulus. Atas diskusi ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.